Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman yang menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan saya dan teman-teman saya, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai bab 8 dengan topik biaya, kualitas, dan produktivitas. Teman-teman, saya Adistimi Mariani Ambi dengan NIM 22231428809. Saya di sini sebagai pemateri 1 dan saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai biaya kualitas. Pertama-tama kita akan mengetahui kualitas. Kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama berikut ini. Yang pertama, memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Yang kedua, memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Kemudian, harapan konsumen yang dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas sebagai berikut. 1. Kinerja atau performance. Yang kedua, estetika atau estetik. Yang ketiga, kemampuan service atau service ability. Yang keempat, fitur atau features. Yang kelima, keandalan atau reliability. Yang keenam, keawetan atau durability. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian. Kemudian kita akan membahas mengenai pendekatan kualitas. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan kualitas melalui dua diagram yang ada. Yang pertama yaitu pendekatan nilai target. Teman-teman bisa kita lihat ada diagram naik turun dan yang di situ kita lihat ada 3 garis. Yang pertama ada produk berkualitas yang garisnya di antara dari cacat atas dan cacat bawah. Teman-teman, kemudian produk berkualitas ini sejajar dengan keterangan nilai produk. Dan di atas keterangan nilai produk ada batas atas dan di bawahnya ada batas bawah. Nah teman-teman, kita lihat ada keterangan nilai sesungguhnya kualitas. Dan teman-teman kita lihat bahwa nilai sesungguhnya kualitas itu berada di antara produk berkualitas dan bagian cacat atas. Nah, batas atas atau batas atas. Nah, teman-teman, di antaranya itu bisa kita lihat bahwa diagram tersebut dinyatakan sebagai nilai sesungguhnya kualitas. Kemudian diagram yang di bawah yaitu pendekatan nilai optimal. Nah, di sini bedanya untuk garisnya itu hanya ada cacat dan cacat, dan di antara garis cacat tersebut di tengah-tengahnya ada nilai target, teman-teman. Nah, untuk kita tahu nilai sesungguhnya kualitas itu dia berada di antara cacat atas dan nilai target juga. Tapi bedanya di sini adalah tidak ada mengenai keterangan produk berkualitas, teman-teman. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan pemateri 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah Saleh Al-Katiri dengan NIM 22231428810 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan mengenai materi biaya kualitas dan produktivitas. Nah, biaya kualitas ini terbagi atas 2 kelompok, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Dari biaya pengendalian ini terbagi lagi menjadi 2 subkelompok, ada biaya pencegahan dan biaya penilaian. Yang kedua, biaya kegagalan terbagi lagi menjadi 2 subkelompok, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya, untuk contoh pengelompokan biaya kualitas, yang pertama, biaya pencegahan ini, contohnya ada untuk pelatihan kualitas, pendesain kualitas, perekayasaan keandalan, dan pengujian model. Untuk biaya penilaian, contohnya untuk review desain, inspeksi bahan, pengujian keandalan, inspeksi mesin, pengujian laboratorium, dan akseptasi proses.
Selanjutnya, biaya kegagalan internal, contohnya ada untuk bahan sisa, perbaikan, pengerjaan ulang, kemacetan produksi, dan kerusakan mesin. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, yaitu untuk biaya garansi, penggantian produk, komplain pelanggan, penarikan produk, kewajiban-kewajiban terkait dengan produk, kehilangan penjualan, dan kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya ada dua metode, yang metode ini dapat digunakan untuk mengukur secara akurat biaya kualitas tersembunyi, sehingga cara terbaik untuk menentukan besaran biaya ini adalah dengan menggunakan pendekatan estimasi. Metode yang pertama ada metode multiplier. Metode ini diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan suatu angka pengalih yang ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Diformulasikan sebagai berikut: biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal terobservasi. Nah, dengan keterangan K ini sama dengan simbol K ini merupakan angka pengalih yang merefleksikan efek multiplier. Selanjutnya, untuk metode yang kedua ada metode Taguchi Quality Loss Function. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan biaya kualitas tersembunyi, dan kenaikan biaya kualitas merupakan pengkuadratan setiap penyimpangan dari nilai target. Diformulasikan sebagai berikut, yaitu L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y kurang T. Untuk dengan keterangan K sama dengan konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya terestimasi dengan pangkat penyimpangan dari nilai target. Simbol Y sama dengan nilai akrual karakteristik kualitas, dan simbol T nilai target karakteristik kualitas, serta simbol L sama dengan kerugian akibat kualitas atau biaya kegagalan eksternal total. Itu dari saya yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Albertus Yusrenditali, kelas 4E, Prodi Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 22231428811. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Pelaporan biaya kualitas. Pelaporan biaya kualitas dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan, perbaikan kualitas, dan penurunan biaya kualitas. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Yang kedua, mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Yang ketiga, membuat laporan biaya kualitas untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pelaporan biaya kualitas dapat dilakukan agar manajemen dapat mengetahui apakah bisnis yang dilakukan masih memiliki peluang untuk peningkatan laba dengan melakukan optimalisasi biaya kualitas. Signifikansi finansial dari biaya kualitas dapat dinilai secara lebih mudah dengan mengekspresikan biaya-biaya ini sebagai presentasi penjualan aktual. Terdapat dua pandangan tentang biaya kualitas optimal, yaitu pandangan tradisional yang mensyaratkan adanya tingkat kualitas yang dapat diterima, dan pandangan yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kontemporer yang disebut sebagai total control kualitas. Setiap pandangan menawarkan kepada manajer informasi-informasi tentang bagaimana biaya kualitas harus di manajemen. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Penyebab penyimpanan kualitas mencakup yang pertama manusia, kedua bahan, ketiga metode, keempat pengukuran, kelima mesin, keenam lingkungan.
Hakikat dinamis, strategi untuk menggunakan biaya kualitas. Cukup sederhana. Yang pertama, dilakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan untuk mendesak mereka sampai ke titik nol. Yang kedua, lakukan investasi dalam aktivitas-aktivitas pencegahan yang benar untuk membawa perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Keempat, secara kontinu evaluasi dan secara tidak langsung, lakukan usaha-usaha pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dari perbaikan selanjutnya. Strategi ini didasarkan pada premis-premis, yaitu yang pertama, untuk setiap kegagalan terdapat satu akar penyebabnya. Yang kedua, penyebab-penyebab tersebut dapat dihindari. Yang ketiga, tindakan pencegahan selalu lebih murah. Saya Alexander Lamablawa sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi mengenai produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara atau throughput pada biaya terendah. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu pengukuran yang diukur dalam ukuran keuangan atau ukuran fisik. Manajer membutuhkannya untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola proses dan aktivitas dalam organisasi. Organisasi mengelola dua tipe proses, yaitu proses produksi dan proses bisnis. Proses produksi secara langsung menghasilkan produk atau jasa. Contoh proses produksi, perusahaan roti membuat roti tawar untuk konsumen, dan perusahaan harddisk memproduksi harddisk mini untuk pemutar MP3. Sebagai contoh, proses pemesanan tepung di perusahaan roti dan proses pengelolaan persediaan bahan baku harddisk di perusahaan harddisk. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, produktivitas. Yang kedua, waktu siklus. Yang ketiga, rasio waktu. Produktivitas menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien dan secara khusus yang ditujukan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Efisiensi produktivitas total terjadi saat dua kondisi terpenuhi, yaitu pertama, untuk semua perpaduan input yang akan menghasilkan output pada tingkat yang ditentukan. Tidak ada satu komponen input pun yang digunakan melebihi yang ditentukan oleh menghasilkan output tertentu. Yang kedua, pada berbagai perpaduan untuk memenuhi kondisi pertama yang dipilih adalah perpaduan dengan tingkat biaya terendah. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis karena dipicu oleh hubungan teknis, sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran. Kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif. Pada kondisi kedua, harga input ditentukan oleh proporsi relatif dari setiap komponen input yang digunakan untuk menghasilkan output. Efisiensi teknis. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara berikut ini. Yang pertama, menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua, menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. Yang ketiga, menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Catatan, input adalah yang digunakan, output adalah yang dihasilkan. Efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan atau modal, sehingga mengurangi input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Pengukuran aktual dipergunakan oleh manajer untuk mengetahui perkembangan program
peningkatan produktivitas, menentukan perbaikan yang diperlukan dan mengendalikan perubahan. Pengukuran produktivitas input demi input satu per satu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial sebagai berikut. Rasio produktivitas sama dengan output tambah input. Biaya kualitas dan produktivitas saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas, dan sebaliknya peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kualitas. Kesimpulannya adalah bahwa meningkatkan kualitas dan produktivitas dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.